Sepanjang matchday November yang baru saja berakhir, Timnas Indonesia Senior masih terus berjalan tanpa sosok pelatih kepala. Sebuah situasi yang sebenarnya cukup janggal, mengingat kalender sepak bola sudah makin padat dan kebutuhan akan arah taktik semakin mendesak. Namun, lebih menariknya lagi, kondisi ini terjadi justru ketika kita mulai memasuki periode Natal, momen yang cukup sakral bagi PSSI, terutama bagi Erick Thohir yang punya sejarah dan kenangan tersendiri pada bulan tersebut. Di tengah atmosfer yang penuh simbol itu, PSSI akhirnya memberi bocoran penting. Pengumuman pelatih kepala Timnas Indonesia tinggal menunggu setidaknya minggu depan. Dan di saat kabar itu berhembus, muncul sebuah hal yang membuat suasana jadi semakin penuh tanda tanya. PSSI, entah ini kebetulan atau memang sudah diskenariokan, Timur Kapaze justru dijadwalkan datang ke Indonesia di waktu yang hampir bersamaan. Lebih uniknya lagi, kedatangannya bukan sekedar mampir atau melakukan kunjungan singkat. Kapaze disebut akan membawa rencana yang begitu totalitas, seolah ingin langsung menyatu dengan lingkungan sepak bola Indonesia sejak langkah pertama yang ia pijakan. Semuanya seperti sedang bergerak menuju satu momen besar. Lantas, apakah benar Timur Kapaze jadi pelatih Timnas? Bagaimana bocoran dari media asing dan apa totalitas dari seorang Kapaze? Let's go, kita bahas satu persatu. Seiring kabar kedatangan Timur Kapaze yang bikin publik merasa seperti sedang berada di sebuah tim dengan alur yang semakin mendekati klimaks. Suasana perburuan pelatih baru Timnas Indonesia perlahan masuk ke fase yang makin seru. Karena jujur saja, sejak Erick Thohir mengungkap bahwa ada 5 kandidat pelatih yang tengah masuk meja seleksi PSSI, atmosfer di sekitar sepak bola tanah air seakan berubah. Yang tadinya tenang-tenang saja, tiba-tiba jadi penuh diskusi, analisa, perdebatan, bahkan sampai gelora harapan baru dari masyarakat yang menunggu kelahiran arsitek anyar Sang Garuda. Dan dari momen tersebut, media asing mulai ikut nimbrung. Pelan-pelan satu demi satu nama yang tadinya hanya beredar dari bisik-bisik saja mulai bocor. Proses yang tadinya terlihat seperti ruang tertutup, kini perlahan membuka sedikit celah kecil di pintunya, memberi kesempatan fans mengintip siapa saja yang masuk radar PSSI. 3 nama muncul ke permukaan dan satu paling menggoda publik. Nama pertama yang paling cepat mencuri sorotan jelas Timur Kapaze. Apalagi setelah ia mengumumkan pengunduran dirinya lewat Instagram, seakan mengirim sinyal halus kepada dunia bahwa ada babak baru dalam karirnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Gazeta Uzbekistan, Kapaze sendiri sebenarnya sudah cukup memberi petunjuk. Ia mengaku ada ketertarikan dari Indonesia, dan ia menyebut diskusi sedang berjalan. Perkataannya tidak meledak-ledak, tidak dramatis, tidak muluk-muluk, tapi justru dari kesederhanaan cara ia menjelaskan, publik merasa ada ketulusan. Seolah-olah ia benar-benar mempertimbangkan Indonesia sebagai rumah baru dalam hidupnya. Sementara itu, kandidat kedua yang sempat bikin heboh adalah Heimir Hallgrímsson, pelatih asal Islandia yang kini menangani timnas Irlandia. Rekam jejaknya jelas elit. Hasil bimbingannya, bahkan Irlandia berhasil mengalahkan Portugal dan Hungaria, serta melaju sebagai runner-up kualifikasi Piala Dunia. Namun justru karena prestasi itu, peluang Hallgrímsson terasa makin menjauh. Ketika Irlandia masih berjuang di fase gugur menuju Piala Dunia, sangat sulit rasanya membayangkan ia meninggalkan misi tersebut di tengah jalan. Dan nama ketiga adalah Jesus Casas, sosok pelatih Spanyol yang sempat mengangkat performa Irak. Media Irak bahkan terang-terangan menyebut nama Casas masuk daftar 5 kandidat PSSI. Yang menarik, ketiga nama tersebut punya satu kesamaan unik. Mereka semua pernah menghadapi Indonesia dan merasakan tingginya daya saing Garuda. Tapi di antara semuanya, sorotan tetap bertumpu pada satu figur,